Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mohon pimpinannya, mohon berkatnya, mohon hikmatnya, sehingga ibadah kita berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan hari Sabat ini, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sebagai orang-orang percaya untuk beribadah, maka kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dari awal, pertengahan sampai akhir. Terimalah Tuhan akan sembah seru doa kami, puji-pujian kami, persembahan kami. Demikian juga Tuhan, kami menantikan siraman berkat firman-Mu. Sediakan hati kami untuk menjadi tanah yang baik, sehingga pada waktu benih firman-Mu itu diterima dalam hati kami, dia boleh hidup, bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat-lipat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu. Biarlah anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi mengapa orang benar menderita. Terambil dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat 6 hingga yang ke-22. Kita dengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dia punyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput,
sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pertanyaan mengapa orang benar menderita sebenarnya sudah menjadi pertanyaan orang percaya cukup lama. Bertahun-tahun, bahkan juga mungkin lebih daripada 100 tahun. Dan jawabannya sampai hari ini masih belum benar-benar memuaskan. Contoh yang sering diambil untuk menjawab pertanyaan ini adalah kisah nyata dari seorang yang bernama Ayub, yang merupakan life story. Nah, ada yang berpendapat bahwa apa yang diderita oleh Ayub itu sebenarnya tidak terlalu penting sebenarnya, karena toh happy ending. Akhir daripada cerita itu, Ayub berbahagia hidupnya. Tetapi kepada orang yang punya pendapat yang demikian, bahwa yang penting itu endingnya bagaimana, kalau ditanya apakah Anda mau mengalami seperti Ayub dengan happy ending, saya yakin pasti Anda akan berkata tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan ini muncul karena banyak firman Tuhan yang kita temui di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa orang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang setia, itu akan mendapatkan berkat, akan berbahagia hidupnya, akan dilindungi, akan sejahtera, akan dikasihi oleh Tuhan, akan diberkati panjang umur, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi toh kenyataannya tidak selalu demikian. Selalu ada orang benar yang menderita, baik penderitaan ringan, sedang, berat, atau maha berat sekalipun, seperti yang Ayub alami.
Sekali lagi, mengapa dan apa sebabnya? Marilah kita pelajari tema kita pagi ini lebih jauh. Dalam Alkitab kita banyak menemui contoh-contoh bahwa orang benar, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, serta setia dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati, dikasihi oleh Tuhan. Ambillah contoh misalnya Noh dan keluarganya. Mereka diselamatkan dari musibah air bah. Lot dan keluarganya diselamatkan dari hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang Sodom dan Gomora, kecuali istrinya yang kurang percaya dan kurang setia. Demikian juga halnya dengan bangsa Israel ketika mereka ada di negeri Mesir. Allah memberikan tulah kepada bangsa Israel, macam-macam tulah, tetapi Allah memelihara bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, ketika mereka tinggal di tanah Goshen di Mesir. Kita lihat juga Rahab dan keluarganya yang diselamatkan ketika kota Yeriko dihancur, diluluh lantakan oleh bangsa Israel. Demikian juga halnya dengan Sadrak, Mesah, dan Abednego yang diselamatkan dari dapur api oleh Raja Nebukadnezar. Daniel juga diselamatkan ketika dia dimasukkan dalam lubang singa. Pertanyaannya kembali, mengapa? Dan mengapa Ayub yang Allah puji sendiri bahwa dia seorang yang setia, seorang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, yang menjauhi kejahatan, tapi mengalami penderitaan yang sedemikian hebat. Dan sebetulnya belum pernah ada apakah itu orang yang percaya, orang yang saleh, nabi, rasul, atau siapapun yang mengalami derita yang seperti Ayub alami, kecuali tentunya Tuhan Yesus. Contoh lain dalam Perjanjian Baru yang juga mengalami derita, orang benar tapi mengalami derita. Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya, Petrus yang disalib dengan kepala yang terbalik, Yakobus yang juga dihukum mati, Paulus dengan penderitaannya yang juga luar biasa, dan hampir semua rasul-rasul mengalami hal yang sama. Untuk menjawab ini ada beberapa yang berpendapat bahwa penderitaan ada dalam dunia karena yang pertama dosa manusia, dan ini terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Yang kedua, Allah ingin membuktikan bahwa apa yang terjadi atas Ayub, bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, seorang yang saleh, itu oleh karena dia diberkati oleh Tuhan. Itulah tuduhan daripada iblis. Dan Allah berani menantang kepada iblis bahwa Ayub, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, bukan karena dia diberkati, melainkan oleh karena dia diberkati karena dia sebaliknya. Jadi bukan karena, melainkan walaupun. Kita melihat kisahnya, akhirnya bukan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Allah berkenan. Allah berkenan atas hidup Ayub yang demikian itu. Dan Allah memberkatinya dan juga keluarganya.
Sebaliknya Allah tidak berkenan atas hidup seseorang, apakah dia orang percaya ataukah orang Kristen, yang karena diberkati Tuhan, karena hidup kaya misalnya, punya kedudukan yang baik, maka baru dia menjadi orang yang percaya dan takut akan Tuhan, yang jujur, yang menjauhi kejahatan. Allah tidak berkenan kalau ada orang Kristen atau orang percaya yang seperti itu. Jadi percaya kepada Tuhan karena dia diberkati, karena dia dilindungi dan sebagainya dan sebagainya. Adakah kita ingat akan peristiwa di mana Tuhan Yesus mengecam banyak orang yang mengikut dia, berbondong-bondong mengikut dia. Kemana Tuhan pergi? Diikuti, seakan-akan mereka itu setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengecam mereka karena mereka mengikut dia bukan karena mau percaya, mau mengasihi Tuhan Yesus, sebaliknya karena roti. Setelah mereka mengalami mujizat makan roti, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, memberi makan kenyang 15.000 orang. Lalu mereka berbondong-bondong mengikut Yesus supaya dapat makan gratis dan hidup sehat, kalau sakit disembuhkan. Tuhan tidak berkenan atas hidup orang Kristen yang demikian. Yang ketiga, alasan yang ketiga ialah bahwa Allah berdaulat untuk berbuat apa saja menurut rencana dan kehendaknya. Dan tidak seorang pun dapat melarang, menghalangi, atau menentang rencana dan kehendaknya. Tidak seorang pun dapat berkata bahwa Allah tidak adil. Mengapa orang yang seperti Ayub harus menderita, sedangkan orang yang hidupnya amburadul malah sepertinya hidupnya terberkati. Sikap yang benar bagi seorang percaya ketika mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, bukanlah bertanya mengapa, dan mengapa ini harus terjadi padaku Tuhan, melainkan apa yang Tuhan kehendaki untuk aku perbuat. Satu alasan lagi mengapa Allah mengizinkan orang benar atau orang percaya untuk mengalami penderitaan adalah agar supaya orang itu beroleh persekutuan dalam penderitaan di dalam Kristus Yesus. Dari samping itu juga Allah hendak menguji atau memperkuat iman dari orang percaya tersebut, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya di Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki adalah persekutuan dalam penderitaannya, penderitaan Yesus Kristus. Saat itu Paulus sedang ada di penjara di Roma. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi benarkah bahwa orang benar bebas dari penderitaan? Jawabannya benar. Orang benar bebas dari penderitaan, benar, tetapi itu hanya terjadi nanti dalam dunia yang akan datang, yaitu di sorga. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari sorga yang berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini janji Tuhan. Tapi sementara hidup di dalam dunia ini, bahwa orang percaya akan bebas dari penderitaan, tidak sepenuhnya benar.
Seperti beberapa contoh yang tadi saya sebutkan. Tuhan Yesus dalam beberapa kesempatan juga memperingatkan kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya bahwa mereka tidak akan lepas dari penderitaan sebagai pengikutnya. Misalnya di dalam Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang menderita, orang yang dianiaya karena aku, dan seterusnya. Kemudian juga Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan, dalam dunia kamu menderita, tetapi kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Paulus juga di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10:13 berjanji atau mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan engkau tidak akan dibiarkan dicobai melampaui kekuatanmu, melainkan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dari ayat-ayat di atas dan masih banyak ayat-ayat yang lain, jelas bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada orang percaya atau orang benar yang hidup saleh dan takut akan Tuhan, jujur dan setia akan bebas dari penderitaan. Yang Tuhan Yesus janjikan adalah kemenangan, kelepasan, kemampuan untuk mengatasi penderitaan, pencobaan dan sebagainya dan sebagainya. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya janganlah biarkan kami jatuh, dikalahkan oleh pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Maksudnya kuatkanlah kami, mampukan kami untuk mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Contoh yang jelas dari janji Allah atau janji Tuhan Yesus adalah Ayub. Ayub menang atas penderitaan yang dialami. Dia tidak menyangkal Tuhannya. Dia tidak lemah imannya. Dia tidak berbuat dosa. Dan hidupnya berakhir dengan happy ending. Sebenarnya sejak dari permulaan sudah bisa diketahui bahwa Ayub akan menang. Ayub akan mampu mengatasi penderitaan, pencobaan yang dialami, yang akan dia alami. Mengapa? Lihatlah apa yang dikatakan diperbuatnya pada ayat-ayat pada akhir pasal. Ayat-ayat pada akhir pasal 1 setelah dia mengalami banyak musibah. Dikatakan demikian, ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi luar biasa kalau kita bisa melihat hidup dari Ayub ini. Ayub juga bisa disebut sebagai pahlawan pejuang yang menang sebelum bertanding. Karena dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Sebaliknya, kalau ada orang Kristen atau orang percaya yang hidupnya tidak jujur, tidak saleh, tidak takut akan Tuhan, bahkan terlibat di dalam dosa, maka dia akan menjadi pahlawan yang kalah sebelum bertanding. Sebelum pencobaan datang, sebelum penderitaan datang, dia sudah gugur lebih dahulu. Murtad
dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa contoh ketika terjadi kerusuhan antar etnis di Poso dan Ambon beberapa tahun yang lalu antara orang Kristen dan orang Muslim. Saya mendengar ada beberapa orang Kristen atau beberapa keluarga Kristen yang takut akan menderita, maka menyangkal nama Tuhannya. Di depan rumahnya disebut keluarga non-Kristen. Itu terjadi bukan hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Mereka mencoba untuk menyangkal nama Tuhan, menyangkal menjadi sebagai orang Kristen hanya karena untuk menghindari penderitaan. Nah, orang yang demikian memang akan selamat pada waktu itu, tapi selamat sementara di dunia ini. Sedangkan di dunia yang akan datang pasti tidak, karena dia menyangkal nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menyangkal namaku di depan orang, maka aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Kecuali orang itu bertobat, seperti yang Petrus alami. Dia menyangkal Tuhannya, tetapi kemudian dia bertobat dan dia selamat. Pada kesempatan ini juga kita akan menyaksikan 2 buah video pendek tentang orang percaya yang dihadapkan kepada 2 pilihan: menyangkal nama Tuhan selamat di dunia, tapi mengakui akan mengalami hukuman mati. Kita akan saksikan sebentar, hanya kira-kira 10 menit untuk 2 video pendek ini. I give you 2 options. Deny Jesus or die. You are wasting my time. Deny Jesus or die. I deny him. I deny him. Take him away. I give you 2 options. Deny Jesus or die. Hey, madam. Hey, you are wasting my time. Deny Jesus or die. I will put you in front of my situation. You are all that matters. You are all that matters. Get out for power. Give us the power.
He wants the power. Desember tahun 1999, sekitar pukul 9 malam, kampus STT Dolos diserang oleh massa yang brutal dan kejam. STT Dolos dibakar dan bahkan banyak mahasiswa yang menjadi korban penganiayaan pada malam itu. Domingos Kenjam adalah salah satu dari mahasiswa STT Dolos. Dia dikejar, bahkan dia ditangkap oleh banyak massa. Lalu mereka membawa dia ke tempat yang gelap. Tubuh kecil Domingos dipukuli, ditendang, dan bahkan dengan sebilah golok lehernya digorok hampir putus. Bahunya dibacok. Dengan tubuh yang bersimbah darah, Domingos ditinggal. Bagaimanakah mukjizat terjadi pada saat dokter memvonis tidak ada harapan untuk hidup karena cairan otak yang sudah keluar dan terinfeksi, dan bahkan selama perawatan dia tidak diberi transfusi darah. Tetapi Allah bekerja, mukjizat terjadi. 4 hari kemudian Domingos sembuh dan keluar dari rumah sakit. Lehernya tersambung kembali. Nah, apa yang kita bisa belajar dari 2 tayangan video ini? Orang Kristen yang pertama yang menyangkal nama Tuhan Yesus, dia bebas, dia selamat. Ya. Sebaliknya orang Kristen yang kedua yang tidak menyangkal nama Tuhan, bahkan dia memuji-muji Tuhan, dia berdoa. Kemudian tentara-tentara yang ada langsung memberikan tembakan beruntun. Mukjizat terjadi. Dia tidak mati karena hujan peluru pada waktu itu. Nah, orang Kristen yang kedua yang kita saksikan tadi adalah Domingos Kenjam, mahasiswa Sekolah Teologi Dolos di Jakarta. Kita tadi saksikan bagaimana ketika suatu malam STT Dolos itu diserbu sekian ratus orang yang berusaha untuk menghancurkan dan menyiksa mahasiswa-mahasiswa. Dan salah satu yang berhasil lolos adalah Domingos Kenjam. Dia lari pada malam itu gelap, tapi akhirnya dia tertangkap. Kemudian dipenggal kepalanya, hampir putus. Tetapi Tuhan masih berkenan. Dia tidak mati, dia tetap hidup. Jadi dia tetap hidup bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga di dunia yang akan datang karena dia tidak menyangkal nama Tuhan. Seandainya saja orang yang pertama tadi ditembak dan mati, dan kemudian Domingos ini dipenggal kepalanya dan mati misalnya, tetap saja dia mati di dunia ini, tetapi dia akan hidup selamanya di surga. Dan inilah janji Tuhan Yesus ketika dia mau menghidupkan kembali Lazarus, ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup. Dan siapa yang percaya kepadaku, dia mati, dan orang yang mati akan hidup kembali dan hidup selamanya. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Ada beberapa contoh yang Alkitab saksikan seperti halnya dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Yakobus, salah satu murid Yesus, Thomas, Petrus, dan rasul-rasul yang lain yang disiksa dan akhirnya meninggal, mati. Dan last but not least adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebagai penutup saya ingin saksikan kesaksian yang tercecer ketika adik saya Daniel Hendra Wijaya dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Seperti foto yang
Anda bisa lihat sekarang ini, sesaat sebelum dia dimasukkan dalam lubang pekuburan dalam tanah di pemakaman Kristen Arimatea GKMI Jepara. Nah, beberapa hari sebelum dia meninggal, saya sempat berbicara melalui telepon. Saya mencoba untuk menguatkan dia, menolong dia supaya dia tidak takut menghadapi kematian. Saya berikan beberapa alasan. Saya katakan bahwa dia sudah berumur 70 tahun. Lebih 2 bulan. Itu berarti bahwa dia sudah mengalami umur yang memang merupakan standar dari Alkitab. Mazmur pasal 90 ayat 10. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, tapi itu pun banyak mengalami penderitaan. Jadi sudah cukup dari segi umur. Kemudian bahwa sampai saat ini engkau tetap percaya kepada Tuhan Yesus, itu pun menjadi jaminan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga adalah bahwa sampai saat itu dia tetap setia dalam pelayanan. Dan itu juga menjamin baginya untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan upah dan lain-lain. Dan ini dibuktikan bahwa sejak masa mudanya, saudara saya ini sudah aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Dia mengajar sekolah minggu. Dan ketika dia menginjak kepada masa muda, dia terlibat di dalam paduan suara. Terus, kemudian juga dia menjadi anggota majelis gereja, kalau nggak salah lebih dari 10 kali. 10 periode. Dan dia juga menjadi anggota pengurus sinode sebagai komisi beasiswa. Dan sementara menjadi anggota majelis gereja di GKMI Jepara, dia menjabat sebagai ketua departemen misi. Dan sebagai ketua departemen misi inilah dia banyak memberikan dorongan kepada jemaat GKMI Jepara untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dia mendorong jemaat untuk membantu pelayanan GKMI Eklesia Bali di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di daerah NTT. Bahkan dia beberapa kali, 6-7 kali ikut di dalam tur misi atau pelayanan misi ke Timor, ke Kupang, ke Soe, dan juga ke Sumba Timur. Nah, bukan hanya itu, dia juga terlibat di dalam fundraising. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, baik itu untuk membangun gereja dan lain-lain, dia termasuk yang aktif mengadakan fundraising, penggalangan dana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya persis duduk di depan, barisan depan, menghadap persis kepada peti mati dengan foto yang dipilih dia sendiri sebelum dia meninggal. Dan nampak bahwa dia sebetulnya terasa atau terlihat mukanya, dia tidak merasa takut menghadapi kematian itu. Terus terang pada saat itulah ketika peti mati siap untuk diturunkan ke lubang kubur, saya tidak mampu untuk menahan air mata saya. Ya, saya sangat merasa kehilangan dia sebagai saudara kandung saya, tapi terlebih lagi saya merasa kehilangan seorang rekan sekerja di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam bidang misi.
Nah, saya katakan sebelumnya kepada dia, sudah siap. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu sampai akhir. Dan sudah tersedia bagimu mahkota kehidupan. Sudah tersedia bagimu upah yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Tuhan sudah sediakan rumah bagimu. Jadi berbahagialah. Selamat jalan. Dan sampai bertemu di rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak ada nampak wajah sedih bagi saudara saya ini. Yang ada bahkan senyum. Dan ketika pelan-pelan peti mati dimasukkan, saya hanya berbicara dalam hati, selamat jalan saudaraku. Sampai bertemu di rumah Bapa. Amin.